nama saya Rangga Dwi Saputra dan di sini saya akan membahas tentang SDGs poin 13 yaitu Climate Action. Climate Action tersendiri atau penanganan perubahan iklim merujuk pada berbagai tindakan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi dampak negatifnya. Ini melibatkan berbagai strategi yang dapat dilakukan oleh individu, komunitas, pemerintah, dan organisasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, lalu meningkatkan keberlanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang sudah terjadi. Lalu, berikut adalah beberapa contoh konkret dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memenuhi poin 13 dari SDG 13 ini adalah sebagai berikut. Halo, saya Firman Syahsida dari kelompok 40, kelompok FBS. Kali ini saya akan memaparkan tentang langkah-langkah konkret apa saja yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan climate action. Yang pertama, yaitu adalah pembangunan infrastruktur tahan bencana. Maksudnya adalah untuk membangun infrastruktur yang didesain atau dirancang agar tahan terhadap segala bencana alam. Seperti contohnya bendungan yang fungsinya itu untuk mengendalikan banjir ataupun sistem drainase yang efektif. Lalu yang kedua, yaitu adalah pembangunan infrastruktur energi terbarukan, yaitu maksudnya adalah untuk membangun teknologi energi terbarukan seperti contohnya panel surya maupun turbin angin. Ini juga dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan juga untuk mengurangi emisi karbon. Halo, aku Davina, dan di sini poin selanjutnya adalah program pendidikan dan kesadaran. Pelatihan dan kampanye pendidikan untuk masyarakat tentang cara mengurangi jejak karbon mereka implementasi dengan misalnya sekolah yang mengajarkan pendanaan dan teknis negara untuk proyek dan sistem pertanian. Jadi, kami akan menjelaskan poin ke-16 dari SDGs, yaitu Peace, Justice, and Strong Institutions, atau perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Tujuan ke-16 ini hendak mewujudkan masyarakat yang inklusif dan damai dengan berdasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, peraturan hukum, tata pemerintahan yang baik di semua tingkat, serta lembaga yang transparan, efektif,
efektif, dan akuntabel. Perkenalkan, saya Firza Rizka dari kelompok 40 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Poin ini sangat penting bagi masyarakat karena yang pertama dapat menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Yang kedua, menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Ratu Zakia Aryani Putri. Saya dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kelompok 40. Di sini saya akan membahas poin lanjutan mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, di mana poin ini sangat penting sekali dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu mengembangkan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan di setiap tingkat. Yang keempat yaitu memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di semua tingkatan. Yang kelima, yang terakhir itu menegakkan dan menggalakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan. Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Azumabila dari program studi pendidikan bahasa Arab kelompok 40. Nah, jadi ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk pengembangan UNJ, yaitu meningkatkan kualitas pengaduan. Nah, jadi UNJ sendiri kan memang udah punya forum dari tipe atau tim pengawas dan evaluasi. Itu tuh fungsi untuk melaporkan kekerasan, pelecehan, dan lain sebagainya. Namun diharapkan di masa yang akan datang mereka lebih cepat untuk menangani, untuk menindaklanjuti tentang korban dan pelakunya. Hai, perkenalkan, nama saya Dika Ahmad Farezi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Forum untuk Peace, Justice, and Strong Institution juga ada pada salah satu organisasi di UNJ, yaitu BASIS, Bahasa dan Seni Squad. Mereka mendiskusikan sebuah topik hingga turun ke lapangan langsung untuk mencari keadilan dalam berbagai kasus yang terjadi di masyarakat. Mereka juga melakukan kegiatan lain, seperti melakukan seminar dan webinar tentang penegakan hukum di Indonesia. Di sini saya akan membahas quality education atau biasa disebut kualitas pendidikan. Apa itu kualitas pendidikan? Kualitas pendidikan merupakan faktor krusial yang menentukan kemajuan suatu bangsa. Kualitas pendidikan memiliki peranan penting dalam aspek kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa. Berikut beberapa alasan mengapa kualitas edukasi penting. 1. Peningkatan kualitas hidup. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Ketiga, inovasi dan teknologi. Keempat, kesejahteraan sosial. Saya akan melanjutkan tentang topik quality education. Secara sederhananya, kualitas pendidikan dapat diartikan sebagai tingkat efektivitas atau tingkat keberhasilan suatu sistem pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti pencapaian akademik siswa atau mahasiswa, pengembangan keterampilan, dan kesiapan suatu individu dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. UNJ telah berhasil mengimplementasikan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa di antaranya adalah 1. Penguatan kompetensi dosen. UNJ secara rutin menyelenggarakan program pelatihan dan perkembangan profesional bagi dosen untuk memastikan mereka selalu up to date dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi terkini. Bagaimana cara UNJ untuk meningkatkan kualitas pendidikannya? Jadi yang kedua itu adalah modernisasi kurikulum. Jadi UNJ ini telah berhasil memperbarui secara berkala untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan industri pasar dan dunia kerja. Hal ini dilakukan melalui kajian mendalam terhadap perkembangan dunia kerja dan juga masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Dan yang ketiga adalah peningkatan fasilitas belajar. Jadi UNJ telah meningkatkan berbagai macam fasilitas belajar agar para muridnya dapat mengakses pendidikannya dengan sangat mudah. Dan dengan demikian, mahasiswa dapat mengakses semua sumber belajar secara lengkap dan modern. Halo semuanya, nama saya Putra Sulung Pusaka Noron. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan kesejahteraan atau good health and well-being bagi kehidupan masyarakat.
Kesehatan yang baik ini merupakan fondasi utama bagi kesejahteraan individu maupun komunitas. Jika seseorang tidak memiliki kesehatan yang baik, mereka tidak akan mampu untuk terlibat secara efisien dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Dampaknya itu dapat dirasakan dalam kualitas hidup dan produktivitas mereka secara menyeluruh. Halo semua, saya Luisa Stimyang akan menjelaskan poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu mengurangi beban penyakit menular kontrol dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular dapat dilakukan dengan memastikan akses yang baik ke layanan kesehatan. Nah, dengan demikian, ini akan mengurangi beban penyakit yang dapat memicu kemiskinan, mengurangi usia harapan hidup, serta meningkatkan angka kematian, terutama di negara-negara berkembang. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Wahyudi dari kelompok 40. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mendorong perubahan ekonomi. Jadi, pekerja yang memiliki kesehatan yang baik dan sangat baik itu lebih cenderung jarang absen. Maksud di sini jarang absen yaitu masuk terus dan akan sangat berkontribusi besar terhadap upaya pembangunan ekonomi. Semua, perkenalkan, nama saya Rivaldo Ridwansyah. Saya akan menjelaskan tentang peningkatan kualitas pendidikan. Kondisi tubuh yang sehat memungkinkan siswa untuk belajar yang lebih baik dan menghadiri sekolah secara konsisten. Hal tersebut akan membantu meningkatkan pendidikan yang pada akhirnya akan menciptakan lebih banyak peluang ekonomi dan sosial di masa depan. Baik, sekali lagi nama saya adalah Rangga Dwi Saputra dan saya akan menjelaskan Good Health and Wellbeing poin nomor 5. Menghadapi tantangan global seperti pandemi, resistensi, antimikroba, dan perubahan iklim, SDG 3 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan tanggapan terhadap krisis kesehatan dunia yang merupakan hal yang penting dalam melindungi masyarakat dan ancaman besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Halo Sobat Gema, kali ini kami akan membahas Sustainable Development Goals poin kelima yaitu tentang Gender Equality. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifandina Rahman dari Prodi Sastra Inggris. Gender equality merupakan keadaan di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, juga pertahanan, serta keamanan nasional. Kesetaraan gender juga berarti bahwa akses untuk peluang dan perubahan hidup tidak bergantung pada jenis kelamin. Halo, nama saya Azri Lisan dari Prodi Sastra Inggris, ingin memperjelaskan tentang permasalahan gender. Yang pertama ada norma dan budaya patriarki. Kedua, ketidaksetaraan terhadap akses pendidikan. Ketiga, diskriminasi hukum dan kebijakan. Yang terakhir ada stereotip atau prasangka. Kesetaraan gender atau gender equality masih menjadi masalah penting dalam kehidupan sosial dan belum terbentuk dengan baik yang disebabkan karena beberapa faktor yang telah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya. Namun, dalam konteks ini, kesetaraan gender secara intrinsik terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan sangat penting bagi realisasi hak asasi manusia bagi semua orang. Tujuan keseluruhan dari kesetaraan gender adalah suatu masyarakat di mana perempuan dan laki-laki menikmati kesempatan, hak, dan juga kewajiban yang sama di semua bidang kehidupan, mulai dari setara dalam distribusi kekuasaan dan pengaruh, kemandirian finansial, kesempatan untuk mengembangkan ambisi, minat, dan bakat pribadi, juga berbagi tanggung jawab atas rumah tangga dan juga anak-anak. Halo semuanya, nama saya Kaila Kanahaya dari kelompok 40 Prodi Sastra Inggris. Kesetaraan gender sangat penting karena memastikan hak manusia yang paling dasar, yaitu keadilan dan hak asasi manusia. Adanya kesetaraan gender juga memungkinkan setiap orang di negara untuk diberlakukan dengan adil dan setara. Ini juga mendorong kemajuan ekonomi dengan memaksimalkan potensi perempuan dan laki-laki dalam dunia kerja. Selain itu, kesetaraan gender berkontribusi pada pendidikan dan pembangunan sosial yang lebih baik, serta mengurangi ketimpangan sosial demi kemajuan negara. Dengan kesetaraan gender, kesejahteraan keluarga dan masyarakat akan meningkat. Lingkungan lebih harmonis, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Saya Nanda Viola dari kelompok 40. Walaupun kesetaraan gender di Indonesia sudah tercipta, kesetaraan gender di Indonesia sayangnya masih belum terbentuk dengan baik. Meski begitu, berikut beberapa contoh kesetaraan dan ketidaksetaraan gender yang ada di Indonesia.
Dari segi kesetaraan yaitu kebijakan pekerjaan. Banyak negara yang menerapkan cuti melahirkan dan kebijakan anti diskriminasi, salah satunya Indonesia. Dan dalam hal pendidikan, akses pendidikan untuk perempuan meningkat dan mendekati tingkat laki-laki. Dan dari segi ketidaksetaraan yang masih ada yaitu upah perempuan yang sering dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Dan juga representasi perempuan kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan.